Dalam hadis yang lain, Imam Bukhari juga, Imam Muslim juga telah meriwayatkan, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin. Janganlah kalian ketika mendatangi tempat buang hajat, janganlah kalian ketika berada di WC itu, ketika kita buang air kecil ataupun buang air besar, janganlah, kata Nabi SAW, menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. Kalau tadi hadis yang nomor 386 itu menyatakan menghadap kiblat. Kalau hadis ke 388 dua-duanya menghadap juga dilarang, membelakangi juga dilarang. Pernah terjadi, qala Abu Ayyub, faqadimna Syam fawajadna marahidha qad buniyat qibalal qiblati fananharifu anha wa nastaghfirullah, qala na'am. Ketika kami pertama-tama datang ke Syam, jadi kata Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ketika kami pertama datang ke Syam, maka kami mendapati WC yang ada di Syam itu semua didirikan dengan menghadap kiblat. Semua didirikan menghadap kiblat. Lalu kata Abu Ayyub radhiyallahu anhu, kami berpaling darinya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan bin Uyainah mengatakan hadis ini ya betul. Memang seperti itulah keadaannya di Syam. Dan kita juga kadang-kadang menemukan yang WC itu dibangun dengan menghadap ke arah kiblat. Jadi bagaimana? Selama kita masih bisa berusaha, maka seperti yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kita palingkan walaupun sedikit, tidak membelakangi dan tidak menghadap. Dan apabila di dalam bangunan ini tidak ada permasalahan, di dalam bangunan tidak ada permasalahan, menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat itu tidak ada permasalahan. Kalau adab, kalau hukumnya tidak ada masalah. Kalau adabnya ini, tata keramanya, maka hendaklah dipalingkan. Kalau WC itu pas menghadap kiblat di rumah kita, maka dipalingkan. Tidak usah dibongkar WC itu, tidak usah dibongkar, tidak ada masalah. Yang dilarang keras menghadap kiblat itu ketika kita berada di lapangan. Ketika kita buang air kecil atau buang air besar di tempat terbuka, yang seperti itu baru makruh. Dibenci menghadap langsung ke arah kiblat. Kalaupun terpaksa arahnya ke arah kiblat, maka hendaklah diberikan sater, diberikan penghalang. Dalam hadis yang lain, Imam Muslim juga telah meriwayatkan bahwa la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanafas fil ina. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salah seorang di antara kalian memegang kelaminnya dengan tangan kanan pada waktu kencing. Pada waktu buang air kecil dilarang memegang kelaminnya itu dengan tangan kanan. Kemudian Nabi SAW juga melarang jangan mengusap dengan tangan kanan saat buang hajat. Ketika buang air besar, jangan membasuhnya, jangan ceboknya dengan tangan kanan. Wala yatanafas fil ina'i, dan jangan bernafas di dalam bejana tempat minum kita. Jadi perkara ini memang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga perlu
kehati-hatian dalam perkara ini. Kemudian Nabi juga telah menjelaskan tentang adab istinja ini. La yakhrujur rajulani yaqribanil ghaita kashifaini an auratihima yatahaddatsani fa innallaha azza wa jalla yamqutu ala dzalik. Janganlah, kata Nabi SAW, dua orang laki-laki pergi ke tempat buang hajat dalam keadaan membuka aurat keduanya lalu berbincang-bincang, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla membenci perkara yang demikian. Berbual ketika buang air kecil ataupun buang air besar sambil ngobrol. Kalau sekarang mungkin taklah berdua ngobrolnya lewat handphone pula. Kata dia kan. Memang tidak secara langsung, tapi itu berbual juga, dan ini juga dilarang. Jadi ketika di WC kita tidak boleh berbual-bual dan membuka aurat yang kelihatan orang lain. Jadi membuka pakaiannya itu di dalam, sudah berada di dalam. Kemudian Nabi juga telah memberitahu, marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Satu orang laki-laki telah lewat di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi sedang buang air kecil. Fasallama alaihi, maka laki-laki ini telah mengucapkan salam kepada Nabi. Falam yarudda alaihi, Nabi tidak menjawab salam laki-laki. Dalam hadis yang lain diterangkan bahwa Nabi SAW ini setelah selesai buang air, kemudian berwudu dan ketemu sama laki-laki tadi. Baru Nabi SAW mengajarkan, Nabi SAW meminta maaf. Minta maaf, tadi saya tak dapat, belum sempat menjawab, belum bisa menjawab salam kamu. Ketika itu baru Nabi menjawab salamnya. Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Cuman tidak dibenarkan, tidak diajarkan oleh Nabi ketika berada di dalam WC. Setelah keluar barulah dijawab salam. Ataupun ketika kita mau masuk ke dalam WC sudah baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dah, langkah kaki kiri masuk. Assalamualaikum, orang pula dijauhkan. Ataupun orang yang di luar rumah gitu nih langsung ucap assalamualaikum. Sudah masuk, maka masuk. Masuk ke dalam WC, usah dijawab. Nanti setelah keluar baru waalaikumsalam. Minta maaf terlambat jawabnya, sebab aku tadi sedang di tempat yang tak boleh menjawab salam. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mencontohkan, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah yadhkurullah azza wa jalla ala kulli ahyani. Sekalipun di dalam WC, kita ini tetap berzikir kepada Allah. Karena kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu senantiasa berzikir kepada Allah setiap kondisi beliau. Dalam keadaan apa saja Nabi senantiasa berzikir kepada Allah. Sekalipun di dalam WC tetap berzikir kepada Allah, cuman tidak ditalafuzkan. Samalah seperti mana begitu kita masuk dalam WC, tak lama kemudian azan dikumandangkan, tetap kita jawab panggilan azan itu, tapi tidak ditalafuzkan. Sama juga ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, tidak ditalafuzkan jawabnya, tetap dijawab di dalam hati. Kemudian kalau kita bertemu dengan dia baru jawab salam.
Ini contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istinja.